warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang tasawuf Nusantara. Adapun video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Tasawuf Nusantara yang diampu oleh Bapak Dr. Bani MPDI. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih apa sih Tasawuf Nusantara itu? Pasti beberapa dari kalian sedikit asing nih dengan keilmuan ini. Jadi, simak sampai akhir ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan tasawuf di Nusantara, di mana perkembangan tasawuf di Nusantara ini terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu pada abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi, di mana ajaran tasawuf ini masuk ke Nusantara melalui para wali dan ulama. Pada masa itu terdapat dua aliran tasawuf yang tersebar, yaitu tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Pada abad ini banyak tokoh-tokoh yang terkenal. Salah satu contohnya adalah Syekh Siti Jenar yang mempopulerkan ajaran Wahdatul Wujud yang berasal dari pemikiran Ibnu Arabi. Periode kedua yaitu pada abad 16 sampai 18 Masehi, di mana pengaruh globalisasi mulai muncul dan sedikit mempengaruhi budaya tasawuf di Nusantara. Budaya tasawuf yang telah ada mendapatkan beberapa pembaharuan, salah satunya adalah dalam bidang teknologi dan informasi, yang tentunya berguna untuk menyebarkan ajaran tasawuf dan melakukan pendekatan-pendekatan yang berguna untuk memperluas ajaran tasawuf itu sendiri. Periode ketiga yaitu pada abad 19 Masehi sampai sekarang, yang tentunya tidak jauh berbeda dengan perkembangan tasawuf pada periode kedua. Namun, penyebaran tasawuf lebih cepat dalam periode ini dikarenakan pengaruh teknologi digital. Namun sisi negatifnya adalah tasawuf pada saat ini terus bersaing dengan kemajuan peradaban yang semakin canggih dan generasi milenial yang tentunya lebih tertarik terhadap budaya barat yang sangat bertolak belakang dengan ajaran tasawuf. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakter tasawuf Nusantara. Ada dua karakter tasawuf yang muncul di Nusantara, yaitu tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Keduanya sudah berada di Nusantara sejak pertama kali Islam masuk ke wilayah ini atau abad ke-13 Masehi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan visi mistik dan visi rasional, sedangkan tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui amalan lahiriah maupun batiniah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ciri khas tasawuf Nusantara. Tasawuf Nusantara memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan tasawuf lainnya, seperti yang pertama, sinkretisme dengan budaya lokal. Maksudnya adalah tasawuf di Nusantara seringkali beradaptasi dengan budaya dan tradisi lokal. Praktik-praktik sufistik diselaraskan dengan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat setempat. Contohnya ritual-ritual keagamaan yang menggabungkan elemen pra-Islam seperti kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Yang kedua, ada pengaruh dari Wali Songo. Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka menggunakan pendekatan sufistik yang lembut dan adaptif, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Ini menghasilkan bentuk tasawuf yang sangat khas dan diterima oleh masyarakat luas. Ciri khas tasawuf Nusantara yang ketiga adalah mementingkan keselarasan sosial. Tasawuf Nusantara sangat menekankan pentingnya keselarasan sosial dan harmoni. Banyak tarekat di Nusantara yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Ciri yang keempat yaitu pendekatan praktis dan fleksibel. Tasawuf di Nusantara seringkali menekankan pada pendekatan yang praktis dan fleksibel dalam menjalankan ajarannya. Ini memungkinkan ajaran tasawuf diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara yang sederhana.
Yang keempat, ada pengaruh globalisasi dan tujuan tasawuf Nusantara. Globalisasi telah melanda seluruh dunia. Banyak manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat umum, contohnya seperti kemudahan dalam bertransaksi maupun berkomunikasi yang tidak terbatas oleh jarak. Meskipun membawa banyak manfaat, globalisasi juga memberikan dampak negatif seperti tergerusnya identitas dan budaya lokal, penyebaran hoaks, pengaruh materialisme dan hedonisme, seks bebas, dan budaya-budaya bebas lainnya. Untuk menangani hal tersebut, tasawuf Nusantara memiliki tujuan yang kompleks dan dinamis dalam menghadapi globalisasi, yaitu yang pertama dengan cara menyebarluaskan ajaran tasawuf, di mana tasawuf Nusantara berusaha menyebarluaskan ajaran-ajaran spiritual dan keagamaan melalui dua jalan, yaitu media dakwah dan pendekatan ilmiah. Hal ini bertujuan agar ajaran tasawuf dapat diterima oleh semua kalangan dan meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Yang kedua yaitu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kehidupan sehari-hari. Tasawuf Nusantara berfokus pada mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi, tasawuf Nusantara berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan banyak manfaat spiritual dan material. Yang ketiga yaitu menghadapi dampak globalisasi. Tasawuf Nusantara berupaya untuk menghadapi dampak globalisasi yang dapat mempengaruhi budaya dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Dalam era globalisasi, tasawuf Nusantara berfokus pada mengembangkan kesadaran spiritual dan meningkatkan kesadaran diri masyarakat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai tasawuf Nusantara. Gimana? Sudah paham belum? Semoga bermanfaat ya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.